Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Oktaria Evi Aprianti dengan NIM E1C020145 kelas 5F. Di sini saya akan menjelaskan tentang ringkasan materi Psikologi Sastra semester 5 Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia. Yang pertama ada pengertian psikologi sastra dan hubungan psikologi dan kesusastraan. Yang pertama ada pengertian psikologi sastra dan hubungan psikologi dan kesusastraan. Psikologi berasal dari kata psyche yang berarti pikiran, jiwa, atau ruh, serta logos yang berarti pengetahuan, wacana, ataupun kajian. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, psikologi adalah ilmu yang berkaitan dengan proses mental baik normal maupun abnormal dan pengaruhnya pada perilaku. Ilmu pengetahuan tentang gejala dan kegiatan jiwa. Pengertian yang lainnya adalah psikologi sastra merupakan cabang ilmu kajian sastra yang melihat karya sastra sebagai aktivitas dan pantulan kejiwaan. Karya sastra sendiri memiliki arti karya cipta yang berisi permasalahan yang ada di lingkungan sekitar atau permasalahan yang dialami oleh pengarangnya. Berikutnya, hubungan psikologi dengan kesusastraan. Hubungan antara psikologi dengan sastra adalah bahwa di satu pihak, karya sastra dianggap sebagai hasil aktivitas dan ekspresi manusia. Di pihak lain, psikologi sendiri dapat membantu pengarang dalam mengentalkan kepekaan dan memberi kesempatan untuk mengajak pola-pola yang belum pernah terjemah sebelumnya. Hasil yang dapat diperoleh adalah kebenaran yang mempunyai nilai-nilai artistik yang dapat menambahkan koherensi dan kompleksitas karya sastra tersebut. Dikemukakan oleh Welk dan Warren pada tahun 1989. Adapun hubungan tak langsung yang fungsional antara psikologi dan sastra adalah karena manusia dan kebudayaan menjadi sumber dan struktur yang membangun solidaritas antara psikologi dan sastra. Misalnya, kearifan kejiwaan dalam sastra dan juga makna kehidupan seperti yang diungkapkan oleh sastra yang dikemukakan oleh Jatman tahun 1985. Secara lebih tegas, psikologi dan sastra memiliki hubungan fungsional, yakni sama-sama berguna untuk sarana mempelajari keadaan kejiwaan orang lain. Perbedaannya adalah bahwa gejala kejiwaan yang terdapat dalam sastra adalah gejala kejiwaan dari manusia-manusia imajiner, sedangkan dalam psikologi adalah manusia-manusia real dalam kehidupan masyarakat. Dikemukakan oleh Aminuddin tahun 1990. Namun demikian, keduanya dapat saling melengkapi dan saling mengisi untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam terhadap kejiwaan manusia, karena terdapat kemungkinan apa yang tertangkap oleh sang pengarang tidak mampu dinikmati oleh psikologi atau sebaliknya. Yang kedua, mengapa karya sastra bisa dianalisis menggunakan ilmu psikologi? Karena psikologi dapat menjelaskan proses kreatif, misalnya kebiasaan pengarang merevisi dan menulis kembali karyanya. Yang lebih bermanfaat dalam psikoanalisis adalah studi mengenai perbaikan naskah, koreksi, dan seterusnya. Nah, dengan menggunakan ilmu psikologi, hasil analisis yang lebih tajam mengenai perilaku dan watak para tokoh
Suatu karya bisa dikupas secara mendalam untuk memahami karya sastra secara keseluruhan. Materi selanjutnya, psikologi pengarang dan bentuk penerapannya dalam penelitian psikologi sastra. Pengertian psikologi pengarang. Psikologi pengarang merupakan salah satu wilayah psikologi isian yang membahas aspek kejiwaan pengarang sebagai suatu tipe maupun sebagai seorang pribadi yang dikemukakan oleh Warren tahun 1990. Pengertian selanjutnya yaitu kajian yang terhubung dengan keadaan jiwa sebagai sumber penciptanya puisi yang baik telah dikemukakan oleh Wordsworth, seorang penyair romantik Inggris pada awal abad 19, menjelaskan bahwa keadaan jiwa dengan psikologi khususnya akan melahirkan pengungkapan bahasa puisi yang khususnya pula, yang dikemukakan oleh Harjana tahun 1984. Kemudian penerapan psikologi pengarang dalam penelitian psikologi sastra. Karena memfokuskan kajian pada aspek kejiwaan, pengarang selalu menciptakan karya sastra. Psikologi pengarang memiliki hubungan dengan pendekatan ekspresif. Pendekatan ekspresif memiliki fokus kajian dan cara yang mirip dalam mengkaji keberadaan pengarang, selalu mencipta karya sastra. Kalau dicermati lebih lanjut, pendekatan ekspresif memiliki wilayah kajian yang lebih luas, karena tidak hanya terbatas pada aspek kejiwaan pengarang, tetapi juga latar belakang sosial budaya tempat pengarang dilahirkan dan berkarya. Dalam hal ini, dapat dikatakan bahwa psikologi pengarang sebenarnya merupakan salah satu wilayah kajian dalam pendekatan 41 ekspresif. Oleh karena itu, untuk memisahkan keduanya, pada kasus-kasus pengarang dan karya tertentu seringkali tidak kemungkinan. Materi selanjutnya, psikologi pembaca dan bentuk penerapannya dalam penelitian psikologi sastra. Pertama, pengertian psikologi pembaca. Psikologi pembaca merupakan salah satu jenis kajian psikologi sastra yang memfokuskan pada pembaca, yang ketika membaca dan menginterpretasikan karya sastra mengalami berbagai situasi kejiwaan. Yang menjadi objek kajian dalam psikologi pembaca adalah pembaca yang secara nyata membaca, menghayati, dan menginterpretasikan karya sastra. Sebagai manusia yang memiliki aspek kejiwaan, maka ketika membaca, menghayati, dan menginterpretasikan karya sastra yang dibacanya, pembaca akan mengadakan interaksi dan dialog dengan karya sastra yang dibacanya. Karena memiliki jiwa dengan berbagai rupa emosi dan rasa, maka ketika membaca sebuah novel atau menonton 56 sebuah pementasan drama, kita sangat mungkin ikut bersedih, gembira, jengkel, bahkan juga menangis karena tersentuh oleh pengalaman tokoh-tokoh fiktif. Kemudian penerapan psikologi pembaca dalam penelitian psikologi sastra. Yang menjadi objek kajian dalam psikologi pembaca adalah pembaca yang secara nyata membaca, menghayati, menginterpretasikan karya sastra. Sebagai manusia memiliki aspek kejiwaan, maka ketika membaca, menghayati, dan menginterpretasikan karya sastra yang dibacanya, pembaca akan mengadakan interaksi dan dialog dengan karya sastra yang dibacanya. Karena memiliki jiwa dan berbagai rupa emosi dan rasa, maka ketika membaca sebuah novel atau menonton sebuah pementasan drama, kita sangat mungkin ikut bersedih, gembira, jengkel, bahkan juga menangis karena tersentuh oleh pengalaman dan nasib tokoh-tokoh fiktif. Kemudian teori psikoanalisis Sigmund Freud.
Konsep dasar kepribadian menurut Sigmund Freud ini ia membagi kepribadian ke dalam 3 level. Yang pertama ada kesadaran, yaitu segala sensasi dan persepsi yang kita sadari pada saat ini. Yang kedua, bawah sadar, berisi semua dorongan atau infik yang tidak kita sadari tetapi ternyata berpengaruh terhadap pertambahan perasaan atau perilaku kita. Dan yang ketiga adalah prakesadaran, yang mana berada di tengah-tengah sadar dan juga bahwasanya dalam level ini berisi pikiran yang berada di bawah sadar tetapi bisa timbul kesadaran. Freud membagikan teori psikoanalisis terdiri dari id, ego, dan superego. Menurut Freud, bagian terbesar pada diri manusia yakni pada pikiran seorang pada alam bawah sadar. Bagian tersebut meliputi nafsu, insting, dan segala sesuatu yang masuk di dalam dan sulit dijangkau, seperti traumatik, kenangan, dan emosi. Teori kepribadian Freud yang meliputi 3 hal seperti id, merupakan sifat alamiah manusia sejak lahir. Sebagian sistem yang di dalamnya berusaha mengikuti prinsip-prinsip kehidupan pada umumnya atau suatu dorongan alamiah yang dikenal. Yang kedua, ego. Setelah manusia berhubungan dengan lingkungannya, muncullah ego yang berkedudukan sebagai bagian dari sistem kepribadian individu. Ego berfungsi menyalurkan dorongan-dorongan id dalam alam nyata. Ego merupakan bagian kepribadian yang bertugas menilai realitas dan berhubungan dengan dunia dalam bentuk mengatur dorongan. Selanjutnya, ego juga bisa dikaitkan sebagai perantara antara dunia batin dan dunia luar sebagai antisipasi supaya tidak terjadi ketegangan atau pertentangan dunia sifat tersebut pada jiwa seseorang. Yang keenam, teori Alfred Adler. Teori Adler mencakup 6 hal berikut. Yang pertama ada satu-satunya kekuatan dinamik yang melatar belakangi aktivitas manusia adalah perjuangan untuk sukses atau menjadi superior. Yang kedua, persepsi subjektif, yaitu individu membentuk tingkah, laku, dan kepribadian. Yang ketiga ada semua fenomena psikologi disatukan di dalam diri individu dalam bentuk self. Yang keempat, memanfaatkan dari aktivitas manusia harus dilihat dari sudut pandang interest sosial. Yang keenam, semua potensi manusia dikembangkan sesuai dengan gaya hidup dari self. Yang keenam, gaya hidup dikembangkan melalui kekuatan kreatif individu. Inti pada teori ini, Alfred Adler berpendapat bahwa manusia adalah makhluk individual yang dimotivasikan oleh dorongan-dorongan sosial yang sudah dibawa sejak lahir. Menurut Adler, manusia adalah makhluk sosial utama. Kebutuhan pemuasan seksual manusia merupakan salah satu dari banyaknya kebutuhan manusia, tergantung bagaimana manusia sendiri mengaturnya, merencanakan, dan melakukan dalam aktivitas sehari-hari. Yang materi yang terakhir ada contoh analisis cerpen yang telah mahasiswa susun yang menggunakan salah satu teori Freud atau Adler. Berikut saya menganalisis unsur psikologi tokoh cerpen Perempuan Balian karya Sandy Firly menggunakan teori Sigmund Freud. Yang pertama, psikologi tokoh. Ada tokoh aku yang id-nya, tokoh aku yang ingin meninggalkan kampung tempat upacara balian dan pada saat itu latarnya di warung. Analisisnya, sifat seseorang tidak mau ikut campur terhadap permasalahan orang lain, yaitu tokoh aku tidak memperdulikan perbincangan orang-orang
pergi meninggalkan kampung setelah urusannya selesai. Dia hanya peduli akan penelitian yang baru saja dia selesaikan, yaitu mencari tempat di mana terdapat emas dan akan dilaporkan kepada perusahaan besar. Kutipannya, aku melakukan hirupan terakhir kopiku sebelum bersikap pergi meninggalkan warung. Yang kemudian, ego. Tokoh aku meninggalkan kampung karena alasannya pergi ke kampung itu sudah terpenuhi. Kutipan egonya, aku melakukan hirupan terakhir kopiku sebelum bersikap pergi meninggalkan warung. Aku harus segera memulai perjalanan sebelum matahari meninggi. Selama perjalanan meninggalkan kampung di pinggir hutan, pegunungan meratus itu. Kemudian psikologi tokoh superego. Tokoh aku lebih memiliki diam ketika terjadi pembicaraan yang dia dengar di warung karena dia merasa perbincangan tersebut tidak akan mempengaruhi hasil penelitiannya. Ya, kemudian kutipan superegonya, aku melakukan hirupan terakhir kopiku sebelum bersiap untuk meninggalkan warung. Aku harus segera memulai perjalanan sebelum matahari meninggi. Tugasku selama 2 minggu melakukan penelitian termasuk menyaksikan upacara. Belian sudah berakhir. Yang kedua, tokoh Idang, seorang perempuan muda. Yang idnya, keinginan untuk diperhatikan dan diterima dalam masyarakat. Tetapi karena dia telah dianggap pembawa sial, maka masyarakat menjauhinya. Sehingga dia menceritakan hal-hal mistis, sekedar menunjukkan bahwa dia juga punya teman. Akan tetapi hal itu yang membuat masyarakat beranggapan kalau dia kurang waras. Analisisnya, sifat seseorang yang ingin diterima dan diperhatikan, yaitu tokoh perempuan muda yang menceritakan hal-hal mistis, mempunyai teman yang banyak dan berperilaku yang membuat orang melihatnya hingga akhirnya dia membuktikan apa yang dibicarakan selama ini betul-betul adanya dan berhasil mengobati orang walaupun dengan secara tiba-tiba. Kutipan idnya, kepada orang-orang ia sering mengatakan, aku ular-ular besar menyusup dalam mimpiku. Ular itu bukan mimpi, tetapi ular yang menyusup dalam mimpiku. Dalam mimpinya juga aku sering bertemu ayah. Aku banyak menemukan makhluk-makhluk aneh di sana. Mereka bersahabat, ceritanya kepada teman-teman sebaya. Yang karena cerita semacam itu pula menyebabkan ia perlahan-lahan dijauhi teman-temannya. Namun ia mengaku tak pernah merasa kesepian. Teman-temannya di dunia lain juga lebih banyak. Seseorang bercerita kepadaku menirukan ucapannya. Kemudian egonya. Karena ingin diperhatikan, perempuan muda itu membuat ulah-ulah sehingga membuat orang melihatnya dan sekadar menunjukkan kalau dia punya teman di hutan. Maka dia selalu pergi ke hutan. Kemudian kutipan superegonya. Seorang perempuan muda tiba-tiba menghambur ke tengah upacara, menari-menari. Mulutnya meramal mantra-mantra yang tak pernah terbaca oleh kalian, manapun juga, dengan diiringi denting gelang di kedua tangannya. Yang terakhir, superego. Seorang perempuan muda ini atau idang, dia memilih masuk secara tiba-tiba ke dalam acara kebalian sebagai idang dan berhasil mengobati anak yang sakit parah. Kemudian superegonya. Seorang perempuan tiba-tiba menghambur ke tengah upacara, menari-menari. Mulutnya meramal mantra-mantra yang tak pernah terbaca oleh balia manapun juga dan diiringi denting gelang di kedua tangannya. Tapi malam itu, idang, seorang perempuan muda yang dianggap gila, menyeruak ke tengah-tengah upacara. Menari-nari, menyanyi, meramalkan mantra-mantra sebelumnya
tidak pernah dibaca para balian. Yang ketiga, tokoh damang, Itat lelaki tua. Itnya tidak terima akan kehadiran idang atau balian perempuan yang berhasil menyembuhkan penyakit orang, padahal dia sudah susah payah mengobati orang tersebut. Maka dia ingin menyingkirkan idang perempuan muda tersebut dengan memprovokasi masyarakat. Analisisnya, sifat seorang yang tersingkir dari profesinya, yaitu tokoh damang Itat, orang tua yang berusaha mempengaruhi masyarakat agar perempuan muda sebagai idang yang balian pada malam sebelumnya dan berhasil menyembuhkan anak yang sudah sakit parah tidak dipakai untuk kesekian kalinya. Kutipan Itnya, ini menyalahi adat. Tidak pernah ada seorang perempuan, apalagi perempuan itu dianggap gila, bisa menjadi seorang balian. Ini alamat mendatangkan bencana, ucap seorang laki tua di warung kepada dua lelaki yang lebih muda. Yang kedua, ego. Damang Itat lelaki tua. Karena ingin menyingkirkan idang perempuan muda, Itat memprovokasi masyarakat dengan melontarkan ancaman atau bencana yang akan diterima kampung. Kutipan egonya. Dengan wajah agak memerah, orang tua itu berucap, "Kalian anak muda ini tahu apakah kalian tentang balian ini? Kalian lihat saja nanti hutan dan kampung kita ini nantinya akan ditimpa bencana. Dan itu karena perempuan gila yang hendak menjadi balian." Yang terakhir, super egonya. Damang Itat lelaki tua itu dia lebih memilih pergi ketika apa yang dia katakan tidak digubris oleh masyarakat. Kemudian kutipan super egonya. Setelah membayar kopinya, lelaki tua itu pun pergi meninggalkan warung sambil menggerutu, "Celaka, celaka, celaka." Yang terakhir, tokoh seorang ibu muda. Itnya, seorang ibu muda yang ingin mengobati anaknya dari penyakit hingga dia rela menunggu lamanya pengobatan atau upacara walaupun itu berhari-hari. Analisisnya, sifat ketangguhan orang tua kepada anaknya, yang ketaguhan hati orang tua yang selalu menunggu pengobatan anaknya sampai sembuh walau badannya sudah lemas dan tak terurus. Itnya, kehabisan air mata teruduk lemas di sudut belakang balai. Kantung matanya menebal, rambut terbiar terengerai kusut berhari-hari tak tersisir tangan dan dilembutkan minyak jelantah. Lelah ibu si anak yang kini nyawanya tengah diawang-awang dalam pertolongan para balian yang terus menari dan meramalkan mantra-mantra. Yang kedua, egonya. Seorang ibu muda karena ingin menyembuhkan anaknya yang sedang sakit. Ibu muda itu rela menunggu berhari-hari walau badannya tidak sanggup lagi menahannya. Kutipan egonya. Seorang ibu muda yang telah menghabiskan air mata tertunduk lemas di sudut belakang balai. Kantung matanya menebal, rambut terbiarkan tergerai kusut berhari-hari, tak tersisir tangan dan dilembutkan minyak jelantah. Ialah ibu si anak yang kini nyawanya tengah diawang-awang dalam pertolongan para balian yang terus menari dan meramalkan mantra-mantra. Kepala perempuan itu berkulai miring ke kiri bersandar pada bahu seorang ibu yang menjaganya. Yang terakhir, super ego. Seorang ibu muda, dia telah siapkan apa yang akan terjadi terhadap apa yang menimpa anaknya. Kutipan super egonya. Walau jauh dia lubuk hati, ia sebenarnya telah mulai menumpuk kerelaan bila sewaktu-waktu sang anak diambil sang ilahi. Sekian penjelasan materi terkait ringkasan Psikologi Sastra, Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia.
Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.